Apakah KGK itu juga tulisan dari ini? Seharusnya Murid-murid seharusnya KGK Katolik. Katolik. Oh, sama nih. Makanya lu tunjukin bukunya sini, keluarin bukunya dong, Ah, kasih datanya. ah. Berarti kau yang nipu naik. KGK dia Katolik loh ini. Dia paham tentang KGK. Iya, Mana bu? Hmm. tidak ada bapak itu sama anak itu duluan bapak itu nggak ada, mereka itu kekal. Yang namanya Injil Itu sudah Bapa titik besar dari tunggal aku, bahwa sang bapa itu memiliki firman dan juga memiliki roh di dalam kekekalannya. Sama seperti Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya kita manusia ini terdiri daripada akal, roh dan juga jasad. namanya kita. Kalau dalam KBBI kita itu lebih dari satu, Knight. Hmm? Kita kan, kau bilang kan, kita itu lebih dari satu. Iya, makanya saya sudah bilang di dalam kekekalan Sang Bapa yang Esa itu, Tuhan dari Allah yang sejati itu terdiri daripada Bapa, Firman dan juga Roh Kudus. Itu di dalam Kau bilang kekekalan. Bapa dan Yesus itu sama dengan. Hmm? Berarti Knight bilang Bapa dan Yesus itu sama dengan. Yesus itu adalah Firman yang telah menjadi manusia kan? Nah, sekarang gini aja deh Knight. Sekarang lu bilang Bapa itu Yesus sendiri apa bukan? Bapa itu bukan Yesus. Nah ya udah, berarti ada dua sosok, udah selesai lah kalau Bapa bukan Yesus. Bukan dua sosok, Pak. Loh, lu mau menentang kesaksian murid-murid dong namanya kayak gitu. Lu berarti tentang tradisi, bro. Itu semua murid-murid menjelaskan itu ada berapa sosok di situ. Paulus menjelaskan ada satu Allah, ada satu Putra, harus ada Roh Kudus, lah kepisah lagi sendiri. Iya, tapi hakikatnya kan dia adalah sang Bapa itu sendiri kan? Sang penguasa itu dari Allah sejati itu, Karena Yahweh itu tulis, sendiri. Bapa punya kehidupan sendiri, Yesus punya kehidupan sendiri, anak pula juga punya kehidupan sendiri. Itu gimana sih lu bilang satu sosok, bro? Ya, kenapa? Tetapi hakikatnya kan dia merupakan sang Bapa yang kekal itu. Mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Murid Yesus itu adalah rasul kan? Coba lu buka ayatnya, biar mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, bro. Lu bilang mereka Bapak juga kalau kayak gitu. Lu nggak ngerti hierarki nih, jangan-jangan Knight. Satu itu dalam arti bersatu sama Tuhan Yesus gitu, supaya menjadi anak-anak Allah. Lu baca lagi kalimatnya, lu nggak ngerti hierarki nih. Di dalam sebuah kerajaan, Ya, memang Tuhan itu mengajar kerajaan, bukan agama sebenarnya. Dia mengajar kerajaan surga. ya makanya di dalam kerajaan itu pasti kan ada permaisuri, ada rajanya, ada jenderalnya, ya kan? Tapi mereka satu kerajaan, bro. Nangkep nggak maksudku? Kita nggak ada permaisurinya. Lo itu lu Bunda Maria lah, nggak apa-apa. Waduh, Katolik apa bukan nih, coba? Gue curiga lo. Kalau kamu Bunda Maria itu kan mempunyai hormat yang khusus bagi orang-orang Katolik, gitu loh Pak. Itu Ratu Surga lo gelarnya lo. Kalau di Magisterium. Iya, memang Ratu Surga. Terus? Terus gimana kau membantahnya naik? Enggak, maksudnya permaisuri. Sedangkan kita tahu bahwa takhta yang lanjut usia sama Tuhan Yesus kan. Berarti dia nggak terima, Din. Dia nggak terima dikatakan permaisuri si naik. Lah, Bunda Maria itu penghormatan yang tertinggi. Kelingpat nganu. Jadi beda dikatakan permaisuri itu beda menurut kau naik? Ya memang dia Ratu Surgawi kami menyebutnya. Ya tapi permaisurinya disebutkan si apa tadi nih? Kenapa kok nggak ini? Kalau permaisuri kan orang menikah, raja menikah dengan permaisuri kan. Oh gitu, ya Din. Dia permaisuri dianggap menikah, sedangkan Bunda Maria tidak menikah gitu, Din. Ya Bunda Maria kan mendapat kasih kurnia bahwa daripada dialah
Kan di kitab Kejadian itu bahwa seorang wanita yang akan menundukkan si jahat itu. Sesuai kan Bunda Maria? Makan udahlah, nggak usah lari ke Maria lah. Makanya bro, setelah Yesus bilang hanya apa sih, Allah itu satu-satunya yang esa itu, makanya kalau kau bilang itu Bapa itu Yesus sendiri, ya nggak mungkin bisa masuk ke hierarki. Dimana kalau ada hierarki pasti ada Bapa, ada anak gitu. Iya, Bapa itu, Yesus itu adalah firman Sang Bapa itu kan, yang mengajarkan rasul-rasul itu yang telah menjadi manusia kan. Nah, satu Bapa, satu firman kan selesai kan? Ada dua sosok kan? Kalau Katolik ya seharusnya pahamnya di situ, kecuali pengajarmu yang salah ngajarin, bro. Aduh. Kan sudah jelas bahwa itu mempunyai pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya kan sama. Ya kita 9 orang di Komal, hakikat kita juga sama, manusia, bro. Ya, hakikat kita manusia kan. Tetapi suara kamu kan suara kamu sendiri, bukan suara saya. Berarti bro sepakat ada 9 orang di Komal ini kan? Tapi Iya. hakikatnya sama manusia. Iya. Berarti Bahkan Allahnya ada nih, berapa? Bahkan seluruh dunia ini yang keturunan pada Adam dan Hawa itu hakikatnya manusia. Berarti Allahnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus kan? Ya, Allah yang sejati itu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya berarti ada 3 sosok dong, bro. Itu yang disebut 3 pribadi. Nah, kamu nggak berani ngakuin gitu, gimana sih Katolik? Oh, kalau Katolik memang gitu dia Din ya, mengakui ya Din ya. Itu Hakikatnya memang kayak kita nih, hakikatnya manusia kan semua 9 orang di Komal. Ya, Tapi memang pribadinya ada pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya kan Sang Ilahi itu kan. Oh. Tapi dari Katolik Gimana memang sih? begitu pengajaran Din. Ya, memang ada Iya, memang. apa Allah Oh, berarti Putra, Roh Kudus harus berarti itu kau kan kita. karena bukan Katolik kalau begitu, beda pemahamannya. Lah, saya sudah mengatakan bahwa pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya adalah Sang Pencipta ini yang menciptakan Sosok segala tetap 3, bro. Bro, sosok tetap 3. Kita nggak bisa ngelawan nabi-nabi sama rasul-rasul yang mereka lihat ada 2 sosok, 3 sosok, bro. Ya, Anda mengatakan sosok, saya mengatakan pribadi, 3 pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya kan Ya, sama. oke. Sekarang aku mau tanya pendapatmu tentang sosok. Berarti ada berapa sosok yang kamu lihat? Kalau di Komal ini kan ada 9 sosok, tapi hakikatnya satu, manusia semua kita. Nah, kita kan tidak bisa mensamakan tentang manusia dengan ilahi, karena Roh Kudus bisa berada di mana-mana, sedangkan kita manusia terbatas. Sini ada 9 orang, tidak bisa ke mana-mana. Kamu kan tidak bisa saya cuma mendengar suara kamu melalui internet ini kan. Sedangkan Roh Kudus bisa berada di mana-mana saat bersamaan lagi. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Sang Pencipta itu. Iya kan? Takutan banget, padahal murid-murid tuh berani bersaksi loh. Stefanus ngeliat, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan. Pasti kan ada di sebelah kiri, bro. Iya, karena mereka akan memerintah bersama-sama kan? Bukan, Makanya. manusia tuh Yesus kan. Itu di sebelah kanan tuh pasti dua sosok. Lu kenapa takut bersaksi sih, Knight? Lah, ya itu kan pribadi berbeda tetapi kan satu. Sama kan? Ya kita juga satu pemahaman manusia, tentang- bro. Satu hakikat kita. Di Komal ini ada 9 orang, satu hakikat manusia. Iya, betul itu. Ya udah, berarti kan Yesus sama Bapa, ya Bapa lebih besar dari aku, harus ada 2 sosok, bro. Kalau nggak, mana ada yang lebih kecil, mana yang lebih besar, gimana? Benar. Benar itu. Itu pemahaman Katolik ya Din ya. Seperti itu ya pengajaran Din. Harusnya kayak gitu. Harus Karena Tapi- pasti dari Yahudi bilang maunya Bapa Allah itu pasti Esa semua, Elohim pasti Esa. Merujuk pada Bapa itu sendiri. Yesus Iya, tuh iya, disematkan iya. untuk Raja Mesias buat mereka. Berarti kau naik pemahaman kau dari mana nih diambil? Ah? Nah, Pak Blender tahu aku lah, pasti paham lah. Iya, kalau Odin Katolik memang dia pasti Katolik si Odin dari dulu nih. Wah. Serius ini Katolik. Makanya kau naik nih bener Katolik juga betul sih. nggak? Jangan Untuk apa gitu. saya membumbung-bumbung? Saya Jangan memang gitu. Katolik dari lahir dan sampai saya mati. Oh, iya, tapi si Naik, naik naik itu. bener berubah. juga, naik. Maksudnya satu hakikat gitu loh, satu. Kalau kelihatannya dua, 3, tapi memang satu hakikat. Benar juga sih, naik. Nah, Si naik. makanya itu dibuat konsili-konsili karena takutnya seperti begini gitu loh. Makanya gereja itu mempunyai dasar yang kuat. Katolik itu punya dasar kuat karena dia sudah mengetahui. Makanya diadakan konsili-konsili ini kenapa? Ini Karena pemahaman dari satu orang ke satu orang itu berbeda, makanya diluruskan.
Aku rasa nggak tahu. Ini Katolik bukan nih kok kelihatannya nyeleneh. Yang kena nggak tahu aku juga. Tapi kadang memang pemahaman teologi Katolik suka melenceng-melenceng kemana-mana sih, bro. Lari dari tradisi. Kamu Katolik bukan, Din? Aku Katolik lah, bro. Kamu tuh salah, bahasamu itu salah. Pemahaman Katolik itu satu aja, berpandukan kepada Alkitab, tradisi, dan magisterium. Itu sudah titik. Kalau Katolik itu tidak akan berubah. Sekarang tradisi ini yang teologi yang aku tahu teologi Katolik, aku pernah diserang sama teologi Katolik sendiri. Tapi aku puji Tuhan menang. Hierarki itu apa, Din? Hierarki, Din? Hierarki itu kayak susunan itu, bro, susunan pemerintahan. Kayak Susunan. paus, pastor gitu. Oh, itu di dalam Katolik ya, Din? Hierarki itu ada ya? Ya ada. Sampai ke langit pun ada raja, ada malaikat-malaikat itu kan jadi satu hierarki. Nah, kau Orang-orang naik, kudus. tahu nggak kalau hierarki itu naik? Nanti si naik pun nggak tahu hierarki dia. Kau tahu nggak hierarki naik? Bapak itu pernah berfirman, ya, kepada siapa dia mengatakan bahwa duduklah di sebelah kananku sehingga semua. Masuk ke sini. Cuma mana datanya yang kau bilang kayak gitu? Aku pakai data di kitab suci loh, bro. Yang Amsal 8. Aku ada. Makanya itu kan bapak-bapak gereja kan sudah berdebat itu, karena kan ada Arian ke apa itu, bahwa firman itu diciptakan itu salah. Bapak-bapak itu memiliki dan di dalam kekekalannya itu memiliki firman dan memiliki Roh Kudus dalam kekekalannya. Berarti langsung udah ada 3 sosok gitu maksudmu, Naik? Itu sesuai dengan kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Makanya kita manusia itu kan memiliki roh, memiliki jasad dan juga mempunyai akal, sama seperti sang pencipta kita. Cuma akal kita sama ini terbatas. Bro ngerti masalah sumber nggak? Sumber sama pelaksana tahu nggak? Di 1 Korintus 8:6. Ini cukup menarik, tapi saya ada perlu dulu. Terima kasih ya Pak ya. Jangan lari kau naik. Jangan lari kau naik. Ya, tunggu dulu kau yang sesat nih naik. Kau sesat, jangan lari kau. Si Adin yang Satma si Adin Nggak jelas juga si naik tadi ya. Si naik, iya. Si Dia Odin langsung bilang orang sesat dia. Langsung bilang orang sesat dia. Gak bisa lah. Kalau si Odin ini memang dia, bener. Berarti ada memang berbeda sosok Edin ya. Yang aku tahu sih beda sosok. Beda sosok. Oh si Adin Dia nggak mau ngakui si Naik nggak mau ngakui itu gitu. Betul si Res. Iya. Kalau dia pemahamannya seperti itu. Iyalah, memang berbeda sosok antara Bapa dan Yesus, itu berbeda sosok Edin ya. Kalau enggak Yesus nggak mungkin bilang aku saudara sejak Abraham, bro. Dia pasti langsung bilang aku ada sejak kekekalan. Pasti dia ngomong kayak gitu. Kalau memang Aku ada sejak kekekalan, berarti memang ada 2 sosok di sini ya. iya ada 3 dong sama Roh Kudus. 3 sosok ya sama Roh Kudus ya. Ini pemahaman Katolik Edin ya. 3 Harusnya. sosok. 3 sosok berarti bisa dikatakan 3 Tuhan. Itu secara mau gimana pasti harus terima juga kalau ada orang bilang Pasti gitu. terima ya, benar. Terima. Enggak. Ini baru keren. Naik tuh benar tadi itu, dia Katolik asli, Katolik ini rasa Wanes gitu loh. Katolik rasa Wanes di mana Katolik rasa Wanes? Iya 3 tapi dia bilang 1 gitu. So, Kalau Odin sepakat di Bapak 3. adalah Yesus sendiri gitu dia bilang gitu. Iya kalau itu ya. Tapi kalau Odin dia memang 3. Ya Odin yang sesat. Odin sesat berarti ya. Harus campur Wanes dia, seharusnya ditambahin sedikit rasa Wanes gitu. Iya. Rasa Wanes ya. Odin ya. Berarti Odin sesat ya. Tapi enggak lah. Si Odin mengatakan sesatnya karena dia mengatakan 3 Tuhan. Di sini orang mengatakan Odin sesat karena Odin meyakini 3 Tuhan. Itu dikatakan sesat. Odin. Ya orang ada di sebelah kanan ada di sebelah kiri ya udah 2 sosok, bro. Benar. 1 tambah 1 pasti 2, masa 1 tambah 1 1. Iya benar, itu pintar. Makanya ini Makanya Din, kamu jangan terlalu banyak gaul dengan Muslim, Din. Kamu malah parah itu, Din. Iya. Enggak lah, bro. Aku tetap dari dulu sampai sekarang sama, bro. Nah cuman Odin inilah dia menerima Tuhan yang 3. Inilah cuma Odin satu-satunya. Iya, memang harus jujur lah. Jujur, gak apa-apa dia menikmatin itu, jujur. Nikmati aja.
Nikmatin ketika kau berdoa. Coba, Din. coba Gak pening. waktu dia berdoa dia bingung, dia mau menghadap yang mana katanya kok Enggak lah, tiga-tiganya. doa tetap fokus ke Bapa kan. Yesus kan cuma sebagai penuntun jalan sampai ke Bapa kan. Doanya tetap fokus ke Bapa dong, ke Enggak, Keren ini. saat Keren berdoa ke Bapa, Din, muncul Roh Kudus, gimana menghalangi gimana? enggak lah, mana ada mereka menghalangi. Ada jadi dah. Makanya dia sepakat si Odin ini 3. Iya. Cuman ya ketika dia berdoa nggak, dia suka-suka hati aja mau berdoa ke Roh Kudus, ke Yesus, ke Bapa, bebas. Ya kan, Din? Kalau Bapak lagi marah doanya ke Yesus kan. Doanya kan ke ada Yesus kita gitu, kan minta. keren dia. Itu dia. Kalau Bapak lagi marah, kalau Yesus lagi jalan-jalan, doa ke Bapak. Kalau Roh Kudus lagi keluar, lagi main-main, doa ke Yesus. Ya kan, Din? Bebas. Itulah semakin enaknya banyak Tuhan itu, Din, ya. Baca Tuhan semakin enak ya. Semakin enak. Banyak Tuhan semakin enak. Doanya semakin cepat dikabulkan ya, Din. Ketika kau berdoa kepada Bapa nggak dikabulkan, kau minta sama Yesus ya. Tuhan Yesus, aku dari kemarin doa kepada Bapa nggak dikabulkan, tolong. Jangan dibongkar semua lah, Bro Bender. Jangan Oh dibongkar. iya. Ya, lebih enak gitu ya, cocok, keren. Cuma mereka ini tidak mau menerima gitu loh. Kalau apel tuh. Dan di Katolik, di gereja juga seperti itu, Din. Pengajarannya, Din. Kan ada doa kepada Maria, ada doa kepada Petrus, terus rasul-rasul pun juga ada doanya kan masing-masing. Oh, ada doa kepada mereka ya. Malaikat-malaikat pun ya. juga ada. Oh iya. Boleh doakan. Kepada Yesus, kepada Petrus ya. Doa kepada Bunda Maria apa doanya, Din? Ada beberapa doa kepada Maria. Karena kan dengan tujuan kalau dari pemahaman Katolik tuh, Yesus kan dulu pernah gini, waktu Yesus bilang, Ibu waktunya belum tiba, waktu di Kana tuh. Nah tapi Maria bilang, Maria kan masakan, lakukan apa yang dia harus lakukan, apa yang dia perintahkan lah gitu kan. Terus Yesus tiba-tiba tetap ngelakuin kan gitu. Itu kalau pemahaman Katolik gitu tentang Bunda Maria. Jadi kalau kita doa tuh dengan harapan Yesus lebih cepat ngabulinnya. Oh gitu, iya. Kayak doa Bapa kami itu kan doa kah hanya khusus kepada Bapa, bukan kepada Yesus ya? Itu kepada Bapak ya. Nah Bapak, kalau doa ya. kepada Maria itu doa dengan harapan Maria cepat doa kita lebih cepat dikabulin karena Yesus itu kan selalu nurut sama bundanya kan. Oh, tapi pernah melawan loh. Yesus kepada mamanya pernah kan? Paling cuma nggak pernah ngelawan, cuma pas pernyataan waktu dia yang mamanya datang tuh ya siapa ke ibuku siapa ke ayahku, paling cuma gitu doang. Siapa saudaraku itu doang. Melawan ya. Iya ya. Nggak ngelawan, cuma gitu doang. Oh, doa kepada Bunda Maria ada juga tersendiri ya, Din? Doa kepada Yesus ada juga, Din? Yesus sebentar, doa kepada ada juga sih. Lupa gue. Maria kan ke Bapa semua sih doanya. Tapi lebih sering dikabulkan doa kau kepada Bapa, Yesus apa Roh Kudus, Din? Sama aja. Sama aja. Tapi kan kau berdoa, kalau kau berdoa kepada Bapa duluan ya, Din? Itu kan ada beberapa doa, ada doa wajib itu doa kepada Bapa, terus ada doa yang lain-lain itu ada ke Maria, ada. Oh iya. Bunda Maria juga mengabulkan? Ngabulin semuanya terkabul kok. Enggak, secara hierarki tadi itu yang hierarki tertinggi ini siapa? Bapak paling tinggi. Roh Kudus. Baru Roh Kudus, baru anak gitu ya. Kalau urutan Bapak, anak, baru Roh Kudus dong, Bro. Iya Bapak, anak dan Roh Kudus gitu kan. Nah, loh jadi ibunya Yesus jadi paling bawah. Itu kan susunan itunya kayak pejabat tinggi lah. Nah, iya oke. Terus Yesus, ibunya masuk ke mana nih? Masuk juga kalau di hierarki itu masuk ke ratu surga. Tapi mungkin dia punya urutannya lah. Oh urutannya. Ya di bawah Bapak sih kalau setahu aku. Di bawah Yesus juga. Setara. Kasihan ibunya. Kalau untuk susunan ya ini, kalau untuk susunan itu setara. Seharusnya setara. Oh ada 4 berarti ya kalau setara ya. Tuhannya. Iyalah. Terus kan jangan aja. Jadi ibunya Tuhan juga berarti? Ya penguasa juga ya, jatuhnya sih. Penguasa juga lah. Oh gitu. Termasuk murid-murid Yesus itu kan ada duduk di sebelah kanan 12. Sebelah kiri ada 12 lagi kan. Entah siapa 12 di kirinya.
Itu penguasa juga itu yang di sebelah kanan Bapa itu. 12 murid Yesus ini termasuk Yudas juga penguasa. Yudas enggak, digantiin Matias. Oh, mati ya. Penguasa lah bro. Bisa dipanggil Lord juga itu. Tapi bukan Oh, bukan Elohim. Lord itu mereka itu. Dari Iya. Petrus sampai kemana. iya. Kalau Lord itu memang penguasa, tapi bukan Tuhan. Tapi kadang-kadang orang bilang dibilang Lord ini adalah Tuhan. Lord itu penguasa lokal, penguasa organisasi apa gitu. Wilayah itu penguasa, tapi jangan disamakan ya Lord dengan Tuhan, beda. Tuhan ini adalah Sang Maha Penguasa kan gitu. Ya, Oh, maka gitu. tingginya Bapak doang satu. Bapak kalau waktu Bapak lagi sakit semuanya, berdoa kepada Yesus boleh kan? Boleh, tetap terlaksana. Kehendaknya makanya itu satu unity itu kayak gitu. Kehendaknya Kira- pasti sama. Kira-kira Bapak sakitnya apa kalau lagi sakit itu? Sakit hati paling. Ini nggak bisa. Tuhan mana bisa sakit. Paling sakit hati iya sedih kan. Marah tuh kan bisa tuh di perjanjian lama ada marah kan. Enggak, kalau kamu berbicara hierarki ya Bapak, Anak dan Roh Kudus itu kan gitu. Berarti Bapak ini bukan roh. Kan ada 3 pribadi tuh. Bapak bukan roh, roh bukan Bapak, roh bukan anak bukan roh, bukan Bapak, kan seperti itu. Tiga pribadi itu betul. Jadi kalau dibilang roh ya, kalau dibilang roh yang dimaksud itu sama dengan Islam, maksudnya roh pemahaman Islam ini kan bahwa Allah ini goib, tidak tampak, itu mungkin masuk. Tapi kalau bilang kamu bicara hierarki, itu 3 pribadi. Kamu kan komitmen tadi nih, konsisten 3 pribadi. Berarti 3 pribadi yang berbeda. Berarti Bapak itu bukan roh. Memang Bapak ini nggak perlu roh. Ngapain kok Maha Pencipta perlu roh? Dia itu bebas kok. Nah, berarti Bapak itu bukan roh. Tapi kalau pemahaman Bapak itu adalah roh, itu maksudnya Bapak itu adalah goib. Berarti betul, Islam juga mengatakan Allah ini goib, bukan roh. Karena memang kamu bilang tadi 3 pribadi. Nah, cuman orang-orang teman-teman Kristen nggak tahu kamu juga ya. Bapak ini roh. Padahal ya maksudnya goib, mungkin di situ maksudnya. Oh, itu betul. Sekarang goib gitu maksudnya. Goib. Karena kalau mau ikut pemahaman kamu loh ya, ada 3 pribadi. Berarti roh ini bukan Bapak. Karena secara hierarki memang posisinya beda-beda gitu kan. Jadi Bapak tuh nggak perlu roh. So, ngapain dong Bapak perlu roh? Dialah sumber segala macam kok. Sebelum ada surga, surga diciptakan oleh siapa? Oleh Bapak. Kenapa Bapak harus tinggal di surga? Surga diciptain sama Tuhan, surga dan neraka itu. Iya, Bapak yang ciptakan kan gitu ya. Di kekekalan itu nggak tahu entah di mana tempat. Makanya itu artinya Bapak itu, Allah ini tidak memerlukan tempat, ruang dan waktu. Kan begitu. Karena betul dong. Sebelum surga ada, Bapak tinggal di mana? Berarti dia bertempat, tapi tidak memerlukan ruang dan waktu gitu. Tidak perlu tempat, kan surga ini tempat. Nggak perlu Bapak ini. Ngapain? Apalagi bentuk roh. Surga aja nggak perlu. Kalau Yesus mungkin perlu. Kan gitu. Tapi kalau Bapak ini nggak perlu. Dia tinggal di mana sebelum surga diciptakan, ayo? Tempat Nggak tersembunyi. perlu. Tempat tersembunyi. Kan Yesus kasih unjuk. Iya betul. Berdoa kepada Artinya tempat tersembunyi. apa yang dibilang tersembunyi yang kita tidak tahu gitu loh. Artinya Bapak memang tidak perlu surga gitu loh. Ngapain surga? Goib itu yang di dalam Islam namanya goib. Dan artinya dikatakan dia tidak bertempat atau tidak memerlukan tempat, poinnya gitu loh. Ngapain tempat? Bapak ini semua orang penguasa kok. Jadi bisa di mana-mana gitu ya. Kekuasaannya ada di mana-mana. Kuasanya dia bisa di kita, dia memberikan kuasa kepada kita, kepada siapapun, ke makhluk apapun. Kuasanya, kalau Tuhannya satu, Bapaknya satu. Bukan Bapak ada di mana-mana, tuh Bapaknya nyebar gitu, kayak virus. Enggak seperti itu. Dan pemahaman Kristen, Bapak di mana-mana tapi tidak bisa menjelaskan. Itu adalah kuasanya. Ya kan? Pada satu saat dia memberi kuasa di satu tempat, dia memberi kuasa itu kuasanya gitu kan? Kuasanya. Begitu maksudnya. Kalau Islam itu gampang loh. Dibilang roh itu maksudnya goib. Roh ciptaan Bapak. Hah?
Nah, kalau bagaimana roh ini adalah ciptaan Bapak? Nah, kalau sebelum Bapak ada dulu atau roh dulu? Bapak dulu, berarti Bapak memang nggak perlu roh. Mudah sebenarnya. Cuman dia terlalu diputar-putar dengan pemahaman aneh-aneh. Kamu udah pinter sedikit tadi, tapi kurang tambah warna sedikit itu kayak tadi. saya mau adu dia turun loh. Blender belain Odin, aku belain dia. Kawan yang ini yang Tritunggal satu hakikat. Beda lah, Din. Tidak satu hakikat itu kan inti dasar sama, arti inti dasarnya itu sama gitu. Ya beda lah. Ketika dibaptis, Yesus di dalam air, Roh Allah berlayang-layang di atas, bersuara Bapa di surga. Dia 3 pribadi yang berbeda tempat. Iya ya, itu jelas itu di kita. Iya betul. Makanya Yesus mengandalkan tangan berdoa kan. Pada siapa? Ya pada Bapa yang di surga. Berarti dia tempatnya beda, hakikatnya beda. Nah, kalau bisa kok Yesus bisa kamu berdoa kepada Bapa, kok kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Ya dia doakan kepada Bapa Yesus juga. Yesus berdoa kepada Bapa juga ya. Iya. Pernahkah Yesus berdoa kepada Roh Kudus? Nggak pernah dong. Pernah doa kepada Bapa. Makanya aku tadi pas ditanya ada nggak doa untuk Yesus, aku mikir entar yang mana ya. Kalau doa anak-anak Yesus ada, tapi doanya itu bukan merujuk kepada dia spesifik ya. Kalau doa kepada Bapa banyak, doa kepada Bunda Maria ada, tapi kalau doa kepada Yesus aku mikir, makanya sama doa kepada Roh Kudus. Itu disapa Roni, itu disapa Roni itu, silakan. Ini dari Protestan ya kelihatannya. Oh. Roni, selamat pagi, subuh. Roni. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Anggur nih. Gak jelas Bang Anggur. Pak De. Saya sebut aja Pak De. Oh, tak kira Oten. Ya nggak apa-apa, dianggap Oten aja, ajar lah. Ini muslim semua ya? Ini muslim apa ini nih? Komnya ini campuran. Bang Ali apa Oten kah? Islam Bang. Oh, Islam Bang. Ya tuh Bang Roni Bang. Ayo debat dengan Bang Roni, muslim juga tuh. Semua ingin debat dengan Oten. Kenapa sih? Astagfirullah. Oten, masalah gini Din, kenapa muslim ini seneng ini dengan Oten diskusi ya? Ya, jadi kayak mainan gitu kayak tadi nih, kan lucu gitu kamu berdebat dengan temanmu sendiri gitu. Makanya dicari-cari gitu loh. Oten tuh biasanya di Bang Adi juga nyari, Bang Roni juga nyari nih. Aku jarang, kebanyakan kalau debat aku tuh sama Katolik Bro Anggur. Aku jarang debat sama Kristen pun jarang. Kalau sama Katolik kadang kan mereka suka adu-adu data gitu kan. Gitu. Kalau yang sama ya udah, kalau yang agak berbeda, nah aku pengen minta bukti sama mereka. Kebanyakan aku sama Katolik, di luar Katolik jarang. Bagus sih, memperkuat iman lah ya. Kalau kayak yang tidak tahu mungkin kita pasti kurang ditambahkan gitu ya. Kalau ada yang nggak pas orang ya kita coba paskan, mungkin gitu ya maksudnya ya. Terakhir aku debat offline kan sama guru pengajar di Katolik itu. Kamu guru aja berani lawan ya? Wah hebat teman. Enggak, karena kan dia ngajarin ada gini nih. Jadi aku cerita sedikit. Jadi waktu dia ngajar dia bilang ayat perempuan Samaria, Bro Anggur Asam tahu kan ya, ada mengawini 5 laki-laki kan. Nah, guru itu bilang 5 laki-laki itu dewa. Aku kan pahamnya spiritual. Aku langsung kesentil. Ibu jangan sembarangan ngomong dewa. Kalau Yesus bilang itu laki-laki manusia, pasti laki-laki manusia. Kalau dewa, Yesus pasti bilang dewa. Jangan ditambah-tambah lah ya. Iya, guru sama katekis Katolik marah semua. Pastor juga ada yang lihat di situ kan. Cuma pastor nggak ikut campur. Terus aku udah langsung terserah lah Bu. Aku udah pemahamanku cuma segitu. Tapi kalau mau Ibu
mau tahu lebih lanjut mendingan tanya sendiri sama Yesusnya langsung. Aku bilang gitu kan wajar dong, karena kan Katolik punya iman Roh Kudus kan. Roh Kudus kan bisa berbicara ke Tuhan kan. Nah, udahnya seminggu kemudian meninggallah guru itu yang memperpanjang masalah, karena di ajaran Yesus itu kalau masalah kecil harus jadi hilang, masalah besar jadi kecil. Dia perpanjang masalah. Aku di sidang tuh di pastor-pastor pada saat itu. Wah, kamu di sidang? Iya, di WA doang. Tapi coba kamu tanya ke teolog, kamu belajar kayak sama kayak orang Katolik tadi di bawah. Lu belajar lagi teologi segala macam. Aku bilang saya lebih mending belajar sama Tuhan langsung, Bu. Intinya gitu, daripada sama dalam hatiku ngomong gitu, mendingan belajar sama Tuhan langsung daripada sama teolog-teolog yang itu belum tentu ada Roh Kudus kan. Iya. Nah, habis itu udah seminggu kemudian guru itu meninggal. Nah, itu yang aku dapat penglihatan guru itu disiksa di neraka itu. Ngeri ya. Jadi dia beriman kepada Yesus tapi tidak diselamatkan oleh Yesus. Ngeri juga ya. Karena dia melawan kesaksian murid-murid. Itu kan Injil itu udah ditulis kan bahwa 5 orang laki-laki, 5 orang laki-laki. Nggak mungkin sekarang kan yang terjadi penyelewengan sekarang tuh kadang ditambah-tambahin bro anggur gitu. Roh Kudus ini siapa sih? Dia sosok atau apa? Pribadi sendiri atau gimana? Siapa sih Roh Kudus sebenarnya? Roh Kudus itu pribadi sendiri. Ya siapa dia tuh? Kan goib ya nih. Ya, jatuhnya goib juga memang. Nggak kelihatan lah ya. Yang tahu Bapak nggak kelihatan, Roh Kudus nggak kelihatan. Kalau Bapak oke lah, memang dia kita tahu lah ya. Yesus pun berdoa kepada Bapa. Nah, siapa sih sebenarnya Roh Kudus ini? Kan bertanya kita nih, siapa sih Roh Kudus ini? Roh Kudus itu kalau kita sebut itu kan Yesus gini nih, Bapa ada pribadi sendiri, Yesus Roh Kudus juga pribadi sendiri. Nah, itu biasanya Roh Kudus itu yang berdiam ke orang-orang biasanya. Dia diam di orang-orang. Diam di orang-orang, Berarti ada 2 roh di dalam diri orang. Iya, itu orang Dempet gini, numpuk gitu di dalam orang ini ada numpuk 2 roh. Jadi roh insani sebagai di manusia ini. Kita pernah kita dengar diskusi dengan teman kita sini, dengar istilahnya roh insani dan ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus sendiri lah, satu lagi yang di atas kepala murid-murid Yesus. Bang Dul. Bang Dul. Hei, Opo. Bom-bom masih ada. Pening aku miripkan Roh Kudus. Bom-bom masih ada lagi bom-bom. Cari sudah. ntar aku cek dulu. Pening Jadi, lihat Roh Kudus. itu biasanya yang melekat. Misalkan contoh waktu murid-murid Yesus terima kan di atas kepala mereka kan ada lidah-lidah api tuh. Yesus pun juga Roh Kudus turun ke atas kan tulisannya kan ke atas Yesus kan. Nah, Maria pun juga Roh Kudus akan turun atasmu. Berarti di atasnya Maria kan. Berarti nggak di dalam. Beda itu yang melekat lah sama tubuh yang ngebimbing gitu Roh Kudus itu. Berarti betul. Makanya Betul kan, kalau kamu itu seorang betul kalau sebenarnya akan membimbing kamu. Kalau mau jujur, Roh Kudus ini kan ambil dari Islam. Dia itu malaikat. Kalau mau jujur, cuman ya Kristen kan punya ini nggak sama dengan Islam, walaupun ngambil istilah Islam tapi dia istilahnya tidak mau. Kalau itu apa sih Holy Spirit lah itu kalau Inggris. Nanti kita akan ini kita kan acara lain nih. Sebenarnya ingin diskusi, saya mengatakan bahwa Roh Kudus ini saya bisa buktikan itu malaikat di dalam Bible, tapi ya nanti aja kapan-kapan.